Desa, saya sebagai ketua BPD menyanggah itu pertemuan pada hari ini karena tidak sesuai menurut prosedurnya. Mohon supaya dimaklumi. Kalau bisa dibatalkan saja Pak. Dia disesuaikan dulu. Batalkan. Karena masih banyak dusun-dusun yang belum disurati, belum penyampaian surat undangan itu pada hari belum dilaksanakan. Padahal di Facebook ada mereka menanyakan bahwasanya ada pemilihan BPD, padahal tidak ada diterima atau tidak diundang warga desa Pulau Panua. Hanya setia saja. Ada undangan hari itu. Sebagai pada pembentukan panitia, kami Pak Kepala Desa dengan saya sudah bertemu Pak Iman ini Pak. Ada surat undangan saya dari Pak Kantor Camat untuk pelaksanaan rapat pertemuan kegiatan di kecamatan. Pas juga Pak Kepala Desa ada suratnya yang saya terima. Kemana yang apa? Yang saya ikuti ini? Katanya di kantor camat saja. Di situ dia diikuti. Padahal sampai saat ini pertemuannya saya tidak tahu Pak. Saya sebagai ketua BPD. Makanya dalam hal ini saya sampaikan di meja pimpinan ini yang terjadi. Kalau memang oke dilaksanakan, kami tidak akan melarang, tetapi hanya menyampaikan. Karena mungkin ke depan nanti penyampaian kami ini bisa kami sampaikan di mana-mana. Jadi sekian dan terima kasih. Yo. Ada dari kami dan bukan Pak. Itu bukan rapat ini. Ini tambah saja pimpinan. Baik, kalau kami diberikan kesempatan ingin bicara. Pertama-tama sekali bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pencipta langit dan bumi. Dan kami hormati Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil mewakili, Bapak Camat mewakili, dan kepala desa dan seluruh masyarakat yang kami hormati. Kami berbicara mewakili pemuda. Karena pemuda adalah sebagai penerobos mengenai pemilihan DPD pada hari ini tanggal 18 Agustus 2021 tidak sesuai dengan prosedural. Kalau kita berbicara dengan Permendagri nomor 110 tidak sesuai dengan prosedural, maka kami harapkan kepada panitia BPD, pemilihan BPD, mohon dikeluarkan surat administrasi apakah sesuai atau tidak. Dan kemudian kenapa ada zaman kepada pemilih kemarin yang dilakukan oleh Bapak Firman J2 kepada salah satu pemilih? Kalau tidak diterima, maka terima. Apakah begitu? Kedua, ketiga, berdasarkan surat edaran Bapak Bupati dan bahkan surat edaran Bapak Presiden bahwa dilarang berkerumun. Bahkan bapak-bapak di sini di atas, di depan, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil sebagai gugus tugas, kenapa Bapak izinkan ada kerumunan di Desa Pulau Panua dengan tidak mematuhi protokol kesehatan? Coba bayangkan. Bagaimana kalau mereka ini membawa virus COVID-19? Bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah ada pemerintah berharap COVID-19 akan berakhir, tapi kita biarkan? Maka kami tekad pemuda Desa Pulau Panua daripada ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka tanggal 18 Agustus ini dibatalkan namanya pemilihan DPD di Desa Pulau Panua. Dengan alasan pertama PPKM, kedua tidak sesuai dengan prosedural. Kalau kita berbicara dengan prosedural,
pemilihan, nama-nama pemilih tidak sesuai. Khususnya di Dusun 3. Anggota BPD yang lama tidak ada namanya datang di dalam rapat pemilihan. Termasuk Ibu Yaryati Patemalo, tidak ada namanya. Itu anggota BPD, Bapak. Biar kalian tahu. Ada apa? Ini kalau kita berbicara, ini semua hanya sepihak. Panitia, biar Bapak tahu, panitia yang dipilih itu hanya sepihak. Hanya sepihak itu. Menurut kepentingan pribadi kepala desa. Supaya bulan Oktober sudah ada penetapan BPD, maka dana desa 2021 dia selesaikan. Itu tujuan licik kepala desa. Mereka! Maka kami harap kepada Bapak Kapolsek dengan terhormat Pak Darnamil, izin Bapak, kalau boleh Bapak tidak usah dilanjutkan panitia pemilihan BPD ini atau yang dimaksud pemilihan BPD, karena ini mengenai situasi pandemi. Ini harapan kita bersama Bapak. Kami mohon masyarakat mohon bersabar. Masyarakat mohon bersabar. Ini kami mohon Bapak sebagai gugus tugas, sebagai pelopor pandemi COVID-19, kami memohon kepada Bapak, kalau boleh ini dibatalkan dan dibubarkan. Kalau tidak, maka kami masyarakat kami bubarkan. Kalau bapak-bapak di depan ini tidak bisa membubarkan kami pada hari ini, maka kami masyarakat membubarkan. Iya, kata Pak Presiden Jokowi, berkerumun itu membuat kita. Nanti Bapak kualitas tempat desa ya. Bapak berkerumun masyarakat. Masyarakat pernikahan. Ya, jadi ini kalau kita berbicara PPKM Bapak Kapolsek yang terhormat. Jadi kami mohon kepada Bapak Kapolsek dan kami mewakili dibatalkan. Itu saja dari kami. Sekian yang kami ucapkan terima kasih ya Om. Mereka. Baik, kami di sini sifatnya mengamankan situasi. Karena terlepas dari keluhan Bapak semua itu, ada surat masuk kepada kami akan dilaksanakan pemilihan DPD. Kami kebijaksanaan pemerintah daerah desa sampai ke pusat wajib kami itu. Ketentuan tadi dibacakan atau disebutkan dari Bapak Kecamatan. Ini baru Bapak diskusi, menyampaikan pendapat pun tidak. Kalau keberatan, silakan buat surat keberatan. Itu aja, lain tidak ada. Jadi ini semua tergantung kepada panitia, Bapak. Kalau Bapak melaksanakan, kita laksanakan. Apapun yang terjadi, kami siap. Saya akan tambah anggota lagi. Bila pun dari Polres saya turunkan. Jadi satu lagi, sebenarnya jangan salah paham kita dalam menanggapi surat edaran pemerintah. Bukan kita melanggar prosedur. Ya, jadi kan harus kita menyesuaikan aja lah. Ya, yang mungkin itu dimaksudkan 23 Agustus itu adalah kegiatan bagaimana ya kegiatan ibadah berjarak, jadi terdilarang untuk tidak melakukan ibadah di dalam gereja. kemudian di tempat sekolah ya. Untuk poin keempat adalah sekolah dihentikan dulu belajarnya akan dilakukan di rumah masing-masing 15 Agustus sampai 23 Agustus ya. Poin berapa? 5. Untuk kegiatan rapat pertemuan agar dioptimalkan secara virtual, bukan jadi
tatap muka dalam ruangan dapat dilakukan dengan jumlah paling peserta paling 50% dari kapasitas. Jadi sebenarnya dalam paham kita. Jadi sebenarnya kami juga dalam penyampaian orang Bapak kami melakukan pelanggaran. Jadi kita harus mampu juga memahami isi surat, jangan asal mengambil satu poin-poinnya secara umum. Ya, ini hanya dibatasi jumlah orangnya. Jadi teknis pelaksanaannya bisa kita laksanakan nanti dengan mengurangi jumlah yang berada di dalam ruangan ini. Nanti menurut panggilan masuk ke dalam. Jadi dia perlu dan sebagainya. No, hanya itu keberatan. Jadi bahwa surat keberatan ini. Jadi maunya kita semakin kita, tapi jangan kita menggunakan pembicaraan kita. Kalau hanya sekedar kita memicu, memprovokasi orang dalam hal membuat kerusuhan, jadi kan hasil buah pikiran kita jadi tidak berfungsi dengan maksimal. Nah, jadi maka sudah hanya dengan kita dapat betul di PG, apa? Saja ada beberapa yang disampaikan pada panitia. Nanti panitia yang menjawab, kalau tidak ada panitia yang menjawab, berarti kan disampaikan kepada pemerintahan kecamatan. Dibahas, tetap dibahas sahabatnya. Walaupun terjadi pemilihan, kan belum tentu bisa dilatih orang ini nanti. Tidak perlu dikeberatan. Jadi untuk pelanggaran PPKM, ya bisa kita ya. Kami juga tersinggung dengan cerita seperti kan kita memperdebatkan, tapi sudah jelas dan sesuai ya. Kegiatan rapat atau pertemuan agar dioptimalkan. Artinya menyesuaikan kita pada 50% dari kapasitas ruangan yang digunakan. Itulah orang yang ada di situ. Kenapa kita bilang lagi pelanggaran PPKM? Dari kita juga melanggar. Ya orang gitu tidak akan memilih maskernya. Ya aturannya kami pelanggaran PPKM. Ya aturannya apa? Ramai dan orang lima. Nih. Jadi selanggar yang ada. Jadi kadang kita mengkritik, tetapi nanti hanya dikritikkan. Allah salah. Dia akan juga pakai masker. Yang tidak pakai masker, belum terlalu kasar yang mau keluar. Kan terlalu kasar kan kalau ngomong seperti itu. Dia tidak menggunakan masker, silakan keluar. Maka tidak ada pelanggaran PPKM kalau sudah memenuhi protokolnya. Jadi diramaikan dipakai masker. Jadi maka saudara lagi, ya dia sudah ada Pak. Jadi dia mau saya ngomongin lah. Pemahaman kepada bersama saling memahami tadi tugas pokok. Menjelaskan yang sebelumnya, ya ini pun masalah sama-sama tak memahami situasinya. Ayo, ya, oke ya. Jadi untuk PPKM ya dibaca dulu poin nomor 5. Ya. Kita optimalkan pelaksanaannya 50%. Jadi ada dia kalau nggak kita di luar, menunggu kita di luar. Dia melaksanakan di sini. Silakan panitia. Ada sedikit lagi Pak, sesuai dengan para tanggapan dari beberapa kami di sini panitia bukan masalah mendiskusikan hari ini. Kami melakukan tugas. Sesuai dengan tadi bahwa kalau kita saja keberatan, silakan buat surat keberatan. Saya bagian dari pemuda ini. Saya sesuai pernyataan Bapak ini tadi, biarlah dilaksanakan pemilihan DPD, ya, laksanakan. Pasti tidak akan ada hasil pelantikannya. Saya tanya ke Bapak bisa menjamin nggak? Enggak, gini, benar. Bapak bisa menjamin nggak mereka ini nggak dilantik setelah pemilihan? Bapak jawab ya. Makanya dibuat Nggak bisa. Instruksi pimpinan, instruksi harus dibatalkan dulu, baru udah ambil kayu.
Gak bisa dilaksanakan pemilihan ini. Bagaimana kami bisa memberi penghargaan sedangkan ini tidak terlaksana? Lalu, kepala, Bapak jawab. Silakan jawab, Pak. Begini, ada sedikit lagi tambahan. Baik, sesuai dengan pemaparan atau pemahaman yang disampaikan oleh Pak Baini tadi dari pihak Polsek, bahwa saya tentang isi surat yang sudah dilayangkan atau sudah disampaikan oleh Pak Bupati, dengan ada poin-poin di situ, yaitu hanya sekolah yang liburan atau belajar di rumah dan mungkin seperti ini bisa. Jadi ada tadinya sesuai dengan prosedurnya, bahwa saya penyampaian hanya 50% boleh. Tetapi yang saya sampaikan ini bagaimana nanti masyarakat yang belum hadir di sini, apakah di apa? Dipilih, diundang lagi mereka untuk memilih kembali atau bagaimana? Nah itu jangan hanya setia. Dan surat sanggahan kami Pak sudah kami sampaikan kepada Pak Camat Kecamatan Semambau. Iya, sudah Pak. Dengarkan masyarakat yang dengarkan. Karena kan panitia desa kalau menurut pemilihan DPD tidak ada pemberitahuan di kecamatan ya. Tidak ada koordinasi ya. Jangan anggap Bapak itu pihak. Ya. Kan panitianya punya kepala desa. Minta maaf. Ini sebenarnya konspirasi ini namanya. Jangan serta perhentian di dalam sawah. Iya. Paling pro dengan tua suka Ayo masyarakat Pak. lebih tahu tadi. Bapak
Apapun yang terjadi, apapun kalau bagi boleh kita menyampaikan, tetapi jangan kita menyusun. Setiap masalah itu ada penyelesaiannya. Ini masyarakat di Sekolah Bandua 2 tidak menyetujui pelaksanaan pemilihan BPD karena tidak sesuai dengan prosedural dan harapan masyarakat di setiap dusun. Pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 terjadi permasalahan ini. Desa Pulau Bandua 2, Kecamatan Sumambawa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Panitia dengan kepala desa dan bapak-bapak yang ada di sini, karena semua kita sudah kita sampaikan, maka apa itu permohonan kami kepada bapak-bapak supaya dirumikan dulu, baru dilaksanakan pemilihannya. Jangan kita berkata, jangan ada perkataan hal apa yang terjadi, kami siap untuk menanggung jangan. Jadi itu perwakilan sebagai DPD berubah dan tiba terjadi sesuatu mohon Satu, kalau dua dulu dengan diskusi bapak ketua DPD sama ketua DPD dua DPD ketua DPD dan anggota DPD silakan tinggal di sini, yang lainnya buat dulu. Oke. Udah, dikondisi cepat. Bapak yang mohon kepada pengurus BPD sekarang ini, ketua BPD sama anggota BPD tinggal aja. Kalau ada kepala dusun, kepala wilayah. Nanti siapa? Boleh. Boleh, kita musyawarahkan. Ketua BPD, anggota BPD yang akan tinggal, karena desa ini desa kita, yang memajukannya bukan orang lain kita. Jangan ada yang merusak desa kita. Ini dari kita untuk kita nih, bukan siapa-siapa, bukan.
Bagaimana desain mau kita buat? Itu buat video ini serang-serang. Pasti banyak yang menggalakkan penelitian. Dan tanggal itu Juli, kami diundang di Balai Desa ini, sehingga kami terpilih sebagai tamu dia. Masalah undangan di sana itu bukan kepala desa. Undangan pembentukan panitia atau dengan apa namanya lunas terpilih di hak. Sehingga tanggal 14 itu kami dipilih sebagai panitia. Sebagai tugas panitia itu ada dana di dalam mana Ujarnya belum cuma itu juga banyak. Jangan panitia hasil lalu. Tanggal 17 kami beri pengumuman bagi orang yang mau mendaftar. Sehingga para panitia menunggu teman-teman komisi ini dan ada juga yang mendaftar. Kami lanjutkan pendataan. Pendataan sudah kami laksanakan beberapa dusun. Sehingga tanggal 9 Agustus sudah kami laksanakan untuk pemilihan. Tapi konfirmasi kami kepada kepala desa untuk menanyakan untuk pilihan kepala desa informasi harus dulu. Karena ini masih situasi PPKM. Selanjutnya kami juga informasikan kapan Pak Kepala Desa belum malam melihat akan ya, sehingga Kepala Desa bisa tanggal 28. Kami juga tanggal 18 bisa, sehingga di situ kami layakan undang. Masalah pemilih seperti informasi tadi termasuk anggota DPD, merasa penutupan pemilihan daftar pemilih tetap tanggal 31 Agustus Juli. Ya. Sementara saudara kita ini baru sampai sini. Karena kalau di hari itu yang kami data yang ada di lokasi itu pun tidak tertutup kemungkinan dengan jadi dan pemilihan. Kita kan sudah tahu ya itu warga desa. Walaupun tidak terdaftar ya, tapi kita memilih dengan catatan bahwa belum pernah kami tutup dengan memilih. Ada baru lebih bahwa di tidak ada. Ada yang mau dari ya kepada di Kuala mungkin nama kuda no apa yang nak mau lebih banyak. Kalau masalah itu lo usah pada tugas yang telah dibebankan kepada kami laksanakan. Ya. Masalah itu kami tidak tahu. Cuma tugas kami yang ada, yang kami laksanakan. Tapi baru milik kejadian sebentar. Keluar dia mau lebih horor, jatuh panitia. Tapi ada orang yang bagi-bagi ke. Begitu kau makan hede, jangan dipahala. Ya, jaga lebih istilah mana. Budak yang datang di sini mendaftar itu terterima. Itu aja. Tidak pernah kami provokasi orang. Tidak pernah kami menyembunyikan pengumuman. Tidak pernah. Itu di atas. Dipaparkan dan beberapa dusun kami lecehkan. Masalah undangan, pengumuman sudah melalui kepala dusun. Nah, beritahu kepada masyarakat bahwa masa penjaringan calon anggota DPD. Tidak mendaftar itu keputusan kami yang kami terima yang hak di sini. Nah, tapi hari ini karena agak sedikit kurang produktif, sebenarnya kami lebih berat untuk melaksanakan Pak. Kenapa? Biar beban yang berat ini lepas dari tanah. Tapi itu pun tidak kami mengambil keputusan bersama. Sudah dipakai bersama dengan orang Turkiya. Bagaimana dari solusi yang baik itu kita ini kan musyawarah. Kami tidak kuat hanya sendiri. Kami kuat karena kita banyak. Yang itu aja Pak.
diperhatikan Bali dengan kesulitan panitia bahwa prosedur penjaringan pemilihan ini sudah dilaksanakan. Kenapa ada yang mengatakan tidak mengetahui tentang penjaringan BPD ini? Ini kan ini jelas kepada pengumuman, pemberitahuan di desa, jadi ada dari awalnya makanya pun tidak ini nggak seperti makanya terjadi seperti ini. Pada awalnya untuk undangan penjaringan pemilihan DPD itu pun yang diundang oleh Pak Kepala Desa, terutama dulu hanya sebagian kecil yang diundang. Perangkat desa pun tidak diundang. Pak Kepung siapa sih? Ketua Pemuda di sini El Madang sudah menyampaikan ke Pak Camat. Lalu ada Bapak Kepala Desa. Pak Kepala Desa Masa ada berkacar? kenapa tidak diberitahu Belum sama lainnya, saya habis bahwa ini. besok ada pemilihan penjaringan panitia DPD. Ada berkacar. Gimana ini yang membuat apa kita nanti masalah? Kalau memang secara undangan semua undangan, kalau memang hanya pemberitahuan secara umum ya pemberitahuan. Kenapa teman saya, kenapa masyarakat lain mendapat semua undangan? Kenapa kami sebagai perangkat desa dan juga sebagai ini di mana itu kalau ada pemilihan selalu ada berkacar. di situ terjadi kecurigaan bahwasanya kita. dan nanti ada Sesuai dengan politik atau kepala desa. Ekonomi Buktinya sekolah juga sudah dilaksanakan penjaringan itu panitia. Buktinya hanya sepihak saja yang dipilih. Kenapa? Karena yang tidak diundang tidak mungkin datang. Padahal dia memang warga masyarakat desa Pulau Madua, tapi tidak diundang. Makanya tidak datang. Itu sebagai politik. Sehingga nyatanya semua yang dipilih sebagai panitia ini hanya sepihak saja. Pihak ipar saya. Nah, baik. Selanjutnya, memang Ketua Panitia tadi menyampaikan sudah memberi pengumuman. Kepada siapa dikasih pengumuman? Apalagi sudah pemberitahuan atau surat edaran yang sudah kita terima hari itu dari Pak Bupati, dari pusat dan dilanjutkan oleh Pak Bupati bahwasanya dari tanggal 30 Juli sampai tanggal 14 Agustus tidak boleh berkantor. Kenapa? Bagaimana masyarakat berkantor melihat pengumuman yang ada di sini? Sudah ada pengumuman, sudah ada surat edaran dilarang bertemu di sini. Itu membuat kesalahan. Kemudian, sudah disampaikan pengumuman. Kepada siapa dikasih? Kepada siapa diberitahu? Kenapa Pak? Itu masalah itu dikasih pengumumannya. Bagaimana syarat-syaratnya? Kepada barang siapa yang mau duduk sebagai calon BPD, ini syarat-syaratnya. Kepada siapa dikasih? Hanya sepantas hasil sedikit saja yang apa saya lihat hari itu penetapan BPD yang dipilih nanti pada tanggal 9 bulan Agustus tahun 2021 hanya 7 orang. Ini namanya. Loh, kami ini itu diusul 6. Kenapa tidak terdaftar? Kalau memang dipilih sepihak saja oleh panitianya. Nah, kemudian tanggal 9 belum apa? Belum ada informasi untuk dipilih atau ditetapkan. Karena di surat itu pada tanggal 10 sudah ditetapkan. Jadi sekarang muncul lagi pemilih. Itu bertanya masyarakat, kenapa terjadi? Kemudian, sebagai pendataan itu sudah dijelaskan oleh ketua BPD, ketua panitia tadi. Itu sudah kami laksanakan pendataan penduduk pemilih. Di dusun Lenang, kapan orang saudara ke sana? Mana buktinya? Di rumah siapa orang saudara berkunjung? Jadi jangan hanya sudah kami berikan. Itu namanya memang itu pengabdian. Jadi pengabdian itu harus kita laksanakan. Nah, sudah beberapa kali kita berpengalaman pemilihan presiden, pemilihan bupati, pemilihan legislatif atau DPRD. Biarpun sudah pergi dan merantau, tetapi sebaiknya belum ada surat pindah dari sini
Dikasih saja namanya, tahu-tahu 1 hari 2 hari sebelumnya hari hanya sudah kembali seperti contoh ini. Ini ketua BPD, ini anggota BPD sudah berkunjung kepada saudara di sana. Lusa sudah balik, ini sekarang nyatanya sudah balik. Padahal namanya tidak ada namanya. Ini nggak terjadi kesalahan. Kenapa tidak didata? Ada penyampaian Pak Kapolsek tadi, bahwasanya itu sebagai BPD itu lah. Jadi kalau kami hitung itu ketunjangan kami hanya 400.000 1 bulan. Kalau memang bukan itu yang kami ucap, yang kami kehendaki, tetapi harus dengan persyaratan yang baik, dengan jelas prosedur yang baik, aturan yang apa. Makanya sehingga apapun cerita-ceritanya nanti kalau memang prosedurnya sudah kita laksanakan, ya kita kuat. Kita tidak disalahkan. Jadi sekarang saya sampaikan dari tadinya dan sampai saat ini kami menyampaikan kepada panitia terutama dulu dan sudah ada bapak-bapak pengamanan di sini dan juga kepada Pak Kepala Desa. Alangkah baiknya Pak kalau umpamanya dulu kita pending dulu waktunya. Karena situasi sekarang tidak bersahabat dengan jadi haruslah ada pemberitahuan dari panitia lah, pemberitahuan kepada masyarakat nanti. Kalau kita akan pelaksanaan pemilihan kemudian apa yang harus dilakukan untuk tidak ada lagi permasalahan. Jadi menurut saya Pak, iya harus ada pendaftaran ulang kepada calon BPD. Karena semua masyarakat belum tahu waktunya. Tidak ada pemberitahuan. Dari panitia mana ya? Saya sebagai ketua BPD. Anak Mas BPD. Salinannya itu pemberitahuan itu tidak ada dikasih sama saya. Berita penutup panitia apakah memang tidak wajarnya sih dikasih sama kami sebagai calon BPD? Wah, Ciboso berkacar. Lain nih. Jokowi nak pakai masker. Waktu pemerintah. Baik, mau pakai masker tapi Penyelenggara pemilihan BPD hadir. Tidak ada hadir kami. Tidak ada terkatakan di sanksi. Kan tidak mesti harus datang semua ke masyarakat itu. Tapi BPD sudah mewakili keseluruhan masyarakat. Ketika melakukan penjaringan itu, kalau menurut pengetahuan saya sudah selesai, saya di pemerintahan itu harusnya BPD yang lama sudah selesai. Jadi harus mengetahui mereka pelaksanaannya. Jadi walaupun beberapa perangkat desa tidak mesti datang, tidak mesti hadir, tetapi BPD itu sebenarnya mereka gawainya di sini. Ya, sepertinya memang berperan apa mereka di situ dalam hal penjaringan menjadi panitia. Ya, selain pendaftaran ulang, Pemilihan panitia langsung. Jadi alangkah baiknya kalau memang penjaringan panitia itu bisa diulang Pak, supaya ada keserakaman. Tidak ada dusun nama panitia, saya sudah tahu siang. Ada mewakili dusun itu sehingga Panitia. kalau dusun satu itu tentunya ada satu orang panitia di situ yang dia yang bergerak di situ. Dan ada adilnya. Lagi kedua tadi ulang dan pendataan nanti masyarakatnya atau itu nanti kalau sudah dibentuk panitia nanti mungkin panitia mengulang lalu pendataan. Ada ke Musdes langsung. Jadi enggak sebenarnya apa lagi kira-kira pendapat Bapak?
Ya, kalau belum sudah dibentuk nanti penjaringannya, Pak, panitianya, baru kan ada tindak lanjutnya, yaitu pemberitahuan tadi. Ada pemberitahuan di dalam bahwasanya kepada masyarakat sekolah Panwa 2 barang siapa yang ingin untuk mendaftar sebagai PBB, tetapi ada pemberitahuan semua. Iya, jangan ada masalah. Jadi setelah itu nanti kan ada tindak lanjutnya. Kalau tidak kenakan kegiatan-kegiatan tersebut, maka ada apa tahapnya berikutnya. Baru kata sama jiwa kepada masyarakat. Inilah yang secara jadi Ma'ar dan ya Banwara yang mewakili kita adalah yang di depan ini. Ya Gazi berangkat tadi berkoordinasi. Apa yang perlu kita putuskan bersama? Enggak, ini berbuka mereka dulu dan terakhir dulu nanti benda jelas yang mereka berikan. Jadi maksudnya kan dari sini contohnya kalau pemilih manusia itu banyak kan kalau panitia bisa memberikan melakukan kan bisa kita membatasi bahwa panitia adalah mereka yang bekerja dengan pengawasan kita kan bisa ya tinggal pengumuman kembali penjaringan hasil sepakati maksudnya kan hasil prioritas dan ini kan ngomong penjairan kan diwasikan jadi nampil dan yang pertemuan dalam itu orang tetap tahu jadi dari terbiasa itu dari kita mengunggah suatu kesepakatan maksudnya jangan semuanya ada keseluruhan yang tidak tetapi kita kan di dalam pertemuan contohnya tugas mereka contohnya pendaftaran atau pendataan ulang. Namun daerah contohnya kan sudah sepakati mereka dengan sepengetahuan BPD bahwa mereka oke lah salah jadi panitia kan lagi dari CPI jadi yang penting mereka bekerja. Jangan ada pelanggaran mereka dalam melakukan pekerjaan tahapan pemilihan. Nah, sehingga kan berpulang kepuasan anggota tinggal penjaringan dan pemilihan perusahaan pemilihan. Nah, jadi kan dua yang anggota maksudnya dari maka tidak apa. Nah, di dalam pemilihan dibuat yang namanya pemilihan panitia. Jadi kita ada bersama dan ini berdasarkan pemilihan PPD setelah maka kepala desa melakukan pada camat pada bupati melalui camat untuk diadakan pemilihan. Setelah menerima persoalan dari camat, maka kepala desa melakukan pemilihan panitia penjaringan. Jadi untuk memilih panitia ini yang artinya wajib diketahui oleh masyarakat, yang artinya dipilih melalui prosesi musyawarah desa dan ketentuan bahwa paling banyak jumlah panitia paling banyak 9 orang. Dalam hal ini 3 orang paling banyak dari mewakili panitia dan 8 orang paling banyak mewakili unsur perwakilan masyarakat, yang artinya bisa 1 orang yang unsur perwakilan panitia. Sehingga setelah diadakan pemilihan melalui musyawarah bisa diangkat oleh kepala desa melalui surat keputusan kepala desa. Setelah itu, maka panitia melaksanakan tugas. Tugasnya pertama sekali panitia adalah berencana apa yang harus dilakukan oleh panitia, yaitu
pertama sekali adalah mengenai anggaran. Anggaran yang digunakan oleh panitia pada pelaksanaan rencana anggaran tersebut disampaikan kepada kepala desa. Baru kepala desa menyetujui apabila setelah panitia itu juga wajib sebenarnya koordinasi kecamatan dari pihak tempat. Setelah selesai juknis, itu yang harus dilakukan. Juknis pelaksanaan pemilihan yang artinya harus berpedoman dengan peraturan yang ada. Setelah dibuat juknis, baru dibuat tanggal pendaftaran, penerimaan calon. Setelah ditempelkan pengumuman itu, mana ada kesempatan yang bisa dijawab oleh masyarakat, yang sudah dilihat oleh masyarakat. Dan di situ di pengumuman itu dimuat semua persyaratan. Terus setelah itu dalam penjaringan anggota DPD, calon anggota DPD ada dua, bisa melalui musyawarah, bisa juga melalui Kenapa bisa melalui musyawarah? Apabila jumlah dusun sama dengan jumlah anggota DPD dan apabila jumlah dusun lebih banyak daripada jumlah anggota DPD, jumlah dusun ada 6. Sedangkan jumlah anggota DPD yang bisa pada DPD desa Tumbang hanya 5, sehingga bisa diadakan musyawarah. Tetapi tidak lepas dari perwakilan dusun, yang artinya yang mengadakan musyawarah pada desa. Seterusnya Bapak Ibu mengharap harapan kita bersama supaya masalah ini ya, karena saya rasa ini masalah koordinasi sehingga ada kesalahpahaman terhadap koordinasi. Dan kita dari DPD alam kembali alam terjadi mungkin bersama dan ada kemampuan sehingga tidak ada perubahan sosial antara dusun yang satu dengan dusun yang lain. Sehingga kalau ada pembahasan tidak semua panitia kena, karena sudah ada perwakilan mereka dari seterusnya ada juga yang dalam DPD ada DPS artinya daftar pemilihan sudah diberitahukan dulu tetap aman aliyo atau udah kalau sudah panggil main ini biar main mulai mami di bawah diberikan waktu kepada masyarakat ini ada yang artinya apabila dia sudah panggil main mulai yang ada isu-isu bisa disampaikan kepada panitia. Baru nanti setelah itu ya dibuat DPP yang artinya ada beberapa buat negara dari bapak-bapak yaitu adalah apabila terjadi kesamaan dua, contohnya itu susah ada 22 calon sama-sama jumlah suara sah 20. Bagaimana panitia mengambil solusi? Otomatis tidak ada. Karena tipe pembolak permen tidak ada. Administrasi dah. Makanya itu bisa dibuat ada musyawarah, ada pertemuan. Jadi harapan kita bersama, kalau kami dari mewakili dari kecamatan alam baik, kita pending dulu sementara dan dimusyawarahkan secara bersama antara DPD dan panitia pilih dari kepala desa. Bagaimana solusi terbaik? Karena Pulau Banoto adalah tetap Pulau Banoto. Niat semua kalau Pulau Banoto tetap manusia Pulau Banoto. Berarti nak kali bahkan harus dikali Pulau Banoto dengan kepala desa, dengan DPD, dengan panitia. Pulau Banoto dikali. Dan padahal kali persaudaraan selama 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Hilang hanya gara-gara harapan kita jangan sampai
dan mari kita musyawarahkan bersama. Saya akan sarankan dan menunjukkan kami maupun firman mai belum minggu boy pakai bateri belum mai baru bel. Baik, sahabat yang di sekolah berikut untuk menanggapi beberapa sanggahan dan komentar. Hati boleh panas, kepala tetap dingin. Sekali lagi, hati boleh panas, kepala tetap dingin. Apapun komentar sanggahan, kita harus menerima. Baik kritikan, kita harus menerima. Saya sebagai pemerintah desa telah melaksanakan pembentukan panitia ini berdasarkan juknis dan prosedur. Pada saat pembentukan panitia berdasarkan surat dari Pak Camat Somomau, dan saya sudah mengundangkan seluruh aparat desa, masyarakat, tokoh, dan tentunya surat itu akan ada di sama saya. Dan pada saat pembentukan panitia ini dipilih oleh masyarakat yang hadir pada saat itu, yang dihadiri oleh beberapa masyarakat, beberapa tokoh, dan beberapa anggota BPD dan bahkan wakil BPD menandatangani daftar hadir persetujuan pembentukan daripada panitia pemilihan BPD masa periode 2021-2027. Setelah dibentuk panitia, dieskakan oleh kepala desa, dan panitia bekerja menurut kasat mata kepala desa bahwa mereka bekerja sesuai dengan juknis. Terbukti mereka sudah membuat jadwal dan waktu, bahkan pembukaan pendaftaran telah dibuka secara umum tanpa ada tertutup. Ini buktinya di depan, dan masing-masing rumah dilengketkan dan perlusun. Tentu ini sebagai bahan kepada pihak kecamatan dan Kapolsek dan Babinsa dan kita yang hadir di sini, yang tidak hadir pada saat pembentukan tentu tidak terpilih sebagai panitia. Dan yang dipilih pada saat itu hanya yang hadir. Warga pilih Cilato. Nah, tentu yang hadir pada saat itu yang terpilih. Sehingga panitia bekerja mengumumkan segala persyaratan dan menetapkan calon yang sudah mendaftar. Tentu ini tidak mungkin ditetapkan orang yang belum mendaftar, Pak. Orang-orang yang sudah mendaftar, bahkan kemarin panitia memperpanjang pendaftaran itu karena masih banyak yang belum mendaftar. Berdasarkan hal itu, panitia berkoordinasi dengan kepala desa kapan jadwal diadakan pemilihan. Direncanakan kemarin tanggal 9 kalau tidak salah, Agustus. Dan pada saat itu muncul surat edaran Bupati masalah PPKM. Tanggal 14 Agustus batas tidak boleh dilaksanakan suatu kerumunan. Dan kami jadwalkan tanggal 18 Agustus 2021. Muncul lagi
PPKN. Maka dengan itu saya sampaikan bahwa keputusan kepala desa dalam pembentukan panitia tidak boleh diganggu-gugat. Itu keputusan saya sebagai pemerintah Desa Pulau 2. Kalau muncul bahasa diganggu-gugat, dibentuk kembali, seakan-akan muka daripada dan setiap keputusan kepala desa tetap digugat oleh masyarakat. Kapan ada ketegasan kita? Demikian juga masalah yang sudah ditetapkan oleh panitia para calon yang sudah mendaftarkan. Kalau digugat lagi itu sampai kapan pukul 22 selalu ada gugatan dan tidak ada ketegasan. Maka saya sampaikan, kalau hari ini mengatakan pihak kecamatan ditunda masalah pemilihan BPD dan pihak keamanan mengatakan masih belum banyak personil, kita terima dan kita akan jadwalkan pemilihan. Tentu hari ini saya sebagai kepala desa Pulau 2 menyampaikan bahwa secara tegas apapun keputusan kepala desa kita harus menerima. Kita harus menerima masalah kesalahan tidak benarnya pelaksanaan ini terbuka untuk umum digugat. Ada pihak-pihak yang membatalkan daripada kegiatan ini. Jadi maka dengan demikian kembali kepada pihak kecamatan kalau mengatakan untuk sementara dipending dan pihak Kapolsek dan Babinsa dipending, sudah kita pending. Jadi kita menunggu kapan nanti dijadwalkan oleh panitia pemilihan daripada anggota BPD. Jadi demikian yang saya sampaikan, Pak. Jadi kalau dalam rapat kepala desa mekanisme itu sudah dilaksanakan semua prioritas, sudah sampai kepada ujung pengumumannya. Memang yang ada lah yang dapat jatah dan sebagian. Kalau nggak ada bagaimana? Dan kepala desa ada panitia sudah mengeluarkan keputusan pada calon. Jadi kami mekanismenya ini kewenangan kami sebenarnya tidak bukan. Cuma kami mengharapkan apalagi ini kemudian akan sekarang ini kami dapat kerjasama yang baik bagaimana supaya desa ini solusi. Ini tergantung kepada bapak-bapak. Ada kepala desa, sama polisi. Kalau ibu di desa belum baru ini, ada nggak dipending itu. masyarakat desa lain kita lagi. Jadi buatlah kita telah orang tua juga, kita tokoh dari masyarakat kita, bagaimana supaya bisa tetap aman dan kondusif. Tadi kepala desa sudah menyampaikan situasi hal yang seperti itu. Jadi mari kita bicara positif. Dan dari kami dari kecamatan yang sudah setuju tadi, baik dari Babinsa, itu kan dari nah, BPD tidak masa jabatannya habis, yang dibagi. Jadi tolong BPD sekarang ini bisa bekerja sama bisa berjalan dengan baik. Bagaimana kita lainnya? Bagaimana ke depan? Mohon maaf nggak ada baterai. Mohon maaf penonton, nggak ada baterai. Coba ke baterai. Atau penonton meter 50. Apapun itu masalahnya, saya akan mencari jalan yang tanpa ikut serta kami.